Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala dunya wal din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Musibah. Mengenai musibah, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Mungkin untuk sebagian besar orang akan terpikirkan oleh mereka bahwa musibah itu adalah sesuatu keburukan yang ditimpakan Allah pada makhluknya. Tapi tahukah kalian bahwa sesungguhnya musibah itu tergantung dari angle kita memandang suatu musibah tersebut, alias musibah itu hanyalah pikiran kita atau sudut pandang kita terhadap Allah, angle of view, atau juga bisa dikatakan sebagai perspektif kita manusia sebagai hamba Allah. Jadi mengapa demikian? Karena kita tahu apa yang Allah siapkan, apa yang Allah rencanakan untuk kita ke depannya setelah kita mendapatkan musibah ini, yaitu hikmah dan nikmat Allah yang luar biasa. Kita mungkin seringkali mendengar kata-kata motivasi bahwa jangan bersedih berlarut-larut untuk menatapi nasib dan musibah yang menimpa kamu. Kurang lebihnya begitulah. Karena Allah akan menyiapkan rencana yang lebih indah di saat kamu sudah menerima musibah. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa sesungguhnya keturunannya Adam, khususnya kaum muslimin, pasti akan diuji oleh Allah agar menguji ketakwaan mereka kepada Allah. Dan sesungguhnya perbedaan kita di mata Allah itu adalah takwa kita. Jadi ketika kita ditimpa musibah, haruslah kita jangan terlalu meratapi nasib, meratapi kesedihan atas musibah tersebut, tetapi mencobalah untuk bersyukur, karena di dalam musibah tersebut ada hikmah yang Allah akan siapkan dan Allah akan berikan di waktu yang tepat. Mungkin sebagian dari kita tidak bisa memahaminya hanya dengan kata-kata motivasi dan segala macam hal lainnya. Jadi kita belum masuk, belum memahami makna dari musibah tersebut, karena kita tidak tahu sistem atau alur yang Allah siapkan untuk kita semua yang terkena musibah. Nah, jika kita sudah tahu sistemisasi Allah atau rencana Allah, maka sudah sepatutnya kita bersyukur atas musibah, atas nikmat, atas apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu kabulkan, begitu tidak ada ya Allah tidak menempelkan keburukan kepada hambanya, cuman kita saja yang mengiranya itu adalah keburukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, "Wa asya'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi segala keburukan dalam perspektif kita sebagai hamba, kita tanggapi dengan rasa syukur, karena dalam surat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 216, Allah sudah berfirman bahwa sesungguhnya
Allah lah yang maha mengetahui gitu. Kita sangat minim dan sangat terbatas dalam hal ilmu pengetahuan. Dan Allah sudah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah tadi bahwasanya hal yang terlihat baik di mata kita belum tentu itu baik gitu manfaatnya. Justru mungkin saja hal yang terlihat buruk di mata kita atau sesuatu yang kita benci, malah sesuatu itulah yang memberi manfaat kelak. Jadi jika kondisi kalian saat ini sedang susah, ekonomi turun, terkena musibah dan segala macam hal kesedihan lainnya, maka kita sebagai hamba sudah patutnya bersyukur itu, bersyukur dan sabar dan ikhtiar terutama. Jadi kan kita sudah tahu bahwa sistem sosial Allah seperti itu. Jika kita ditimpakan musibah, berarti Allah menciptakan atau membuat rencana plan masa depan untuk kita untuk lebih baik, insya Allah. Namun takutlah kita kepada sebenar-benarnya musibah bagi seorang mukmin, itu ketika kita telah kehilangan Allah, ditinggalkan Allah, dan kita merasa jauh kepada Allah. Merasa jauh kepada Allah saja sudah musibah besar bagi seorang mukmin, apalagi jika kita sampai terkena istidraj. Istidraj ialah suatu nikmat yang terus diberikan oleh Allah untuk hambanya, agar hambanya tidak mengingat Allah lagi, dalam artian ditinggalkan oleh Allah, namun ia mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti rezekinya lancar, keluarganya aman tentram dan hidupnya damai, namun di dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak melakukan ibadah kepada Allah. Dalam hal ini Allah ingin menjauhkan dirinya daripada hamba-Nya, dan ini adalah salah satu musibah terbesar seorang hamba, seorang mukmin. Jadi jangan takut kepada musibah yang Allah timpakan kepada kita, jika itu musibah yang menurut mata kita buruk, menurut pribadi kita buruk. Namun takutlah jika kita terkena musibah yang paling besar oleh seorang mukmin, yaitu istidraj. Semoga kita terhindar dari musibah, baik itu zahir dan batin, dan terhindar dari musibah istidraj dan musibah hati yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian. Marilah kita tutup kultum kita udah ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.